untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan juga hadir karena semua pihak menyadari dampak dari operasional bisnis perseroan terhadap masyarakat, baik dampak ekonomi, sosial, dan dampak lingkungan. Karena hal ini merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, maka perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban atas tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa kegiatan sebagai bentuk implementasi dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan, diantaranya yakni pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, pembangunan fasilitas publik, rehabilitasi alam, dan lain sebagainya. Idealnya, tanggung jawab sosial dan lingkungan masyarakat yang dilaksanakan dengan baik oleh perseroan akan dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat sekitar lokasi perseroan, tidak terkecuali masyarakat di Kalimantan Timur. Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah sudahkah perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dengan baik? Benarkah masyarakat telah merasakan dampak positif dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan? Dan bagaimana pula sebenarnya ketentuan hukum mengatur lebih lanjut tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan? Saksikan jawaban selengkapnya dalam Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara, edisi hari ini. Baik pemirsa, Anda baru saja Saksikan jawaban menyaksikan tayangan pengantar dari dialog kita hari ini. Nah, untuk pertama ini saya akan langsung ke Pak Nur dulu mungkin secara akademis. Pak, tadi sudah disebutkan di tayangan pengantar bahwa ada istilah yang berbeda. Kita mengenal istilah dalam dunia bisnis internasional corporate social responsibility, tapi dalam hukum positif kita dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan. Mungkin secara harfiah dulu Pak, ini bedanya apa? Apakah sama atau bagaimana Pak Nur? Baik, itu para pemirsa sekalian ya, dan berkaitan dengan ilmu hukum korporat atau hukum perusahaan yang saya pelajari, berkaitan dengan istilah CSR dan tanggung jawab sosial dan lingkungan, itu ada satu hal didasarkan pada perspektif yang tidak sama ya. Yang pertama, dalam konteks bicara tentang CSR itu didasarkan pada ISO 26000 ya, ISO 26000 begitu, yang di sana merupakan sebuah komitmen dari perusahaan tapi sifatnya charity. Dan dia merupakan komitmen-komitmen antara pelaku usaha secara internasional. Yeah. Sementara di dalam sistem hukum di Indonesia, kita tidak menemukan frasa yang kita sebut CSR. Akan tetapi berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dikenal namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Merupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan sebuah perkembangan dalam hukum bisnis, yang mana jika undang-undang sebelumnya dalam PT yang sebelum Undang Nomor 1 Tahun 95, dia tidak mengenal bahwa perusahaan itu harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Akan tapi setelah dievaluasi, ternyata ketika perusahaan itu hanya profit oriented saja, ternyata menghadapi sebuah persoalan-persoalan yang serius yang justru dihadapi oleh perusahaan sendiri. Ketika menghadapi hal yang serius tersebut, sementara itu juga dulu kan ada istilah kalau mau usaha ya bikin PT, tapi kalau mau sosial ya bikin yayasan kan begitu. Makanya dalam konteks ini di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ini adalah sebuah upaya perkembangan hukum yang mengacu pada filosofi berdasarkan konstitusi kita. Justru tanggung jawab sosial dan lingkungan ini adalah lahir dari rahim konstitusi kita. Pasal 33 ayat 3 yang dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, dalam konteks hal tersebut, tanggung jawab sosial dan lingkungan itu menurut pasal 74 ayat 1 itu merupakan kurang lebih perseroan yang bergerak di bidang dan atau
sumber daya alam, ya, itu wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, dalam penjelasannya bergerak di bidang sumber daya alam itu artinya berarti bahan baku dari sumber daya alam. Tapi kemudian di bidang itu dalam penjelasan dalam pasal 74 tersebut adalah bukan bergerak di bidang sumber daya alam, akan tapi segala aktivitasnya itu berdampak pada sumber daya alam. Itu wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam konstruksi hukum, wajib itu adalah ketika tidak melaksanakan tentu ada konsekuensi hukumnya. Oke Pak, saya tadi mendapatkan benang merah dari apa yang Bapak sampaikan. Kalau kita merujuk pada konsep CSR yang disebutkan ISO 26000, jadi itu menyebutkan kalau CSR itu adalah charity. Iya, sedangkan dalam hukum positif kita Undang-Undang PT 40 tahun 2017 kalau itu sudah merubah paradigma charity itu menjadi kewajiban. Oke, tentu antara charity dan kewajiban memiliki implikasi hukum yang berbeda. Oke, saya keep itu Pak. Nah, karena itu wajib, bagaimana Bapak melihat dalam kacamata sistem hukum positif kita, bagaimana konsep ideal dari pelaksanaan mekanisme kewajiban perseroan ini? Ya. Baik, saya lanjutkan ya, berkaitan dengan apa makna filosofi dari tanggung jawab sosial dan lingkungan itu adalah menjaga harmoni interaksi hubungan antara stakeholder yang terkait dengan operasional korporasi. Yang mana ketika Undang Nomor 1 Tahun 95 tadi banyak perusahaan yang melakukan aktivitas hanya profit oriented, tapi dalam aktivitasnya justru bertentangan bermasalah dengan interaksi dengan masyarakat. Akhirnya dia tidak dapat profit gara-gara jalanan diblokir, karena tidak peduli terhadap masyarakat yang kelaparan di sekitarnya dan persoalan-persoalan kemiskinan yang mendera tiap hari kena debu dan tidak ada kepedulian. Maka di dalam sustainability ekonomi, investasi itu harus didukung dengan pola harmoni interaksi. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi roh yang harus didorong di dalam praktek hukum di Indonesia. Jadi kalau di dalam pengalaman saya waktu riset di lapangan itu banyak perusahaan itu memahami hanya sebatas CSR, jadi charity. Jadi ketika dia membantu terserah saja sesuai dengan ini berdasarkan keuntungan. Tapi kalau di tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak melihat dari keuntungan, tapi dia harus dibiayai dianggarkan sebagai biaya perusahaan. Sebagai biaya perusahaan artinya untung tidak untung harus melakukan program tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan kepatutan dan kewajaran. Akan tapi kalau di konstruksi charity tadi CSR maka dia dihitung dari persentase keuntungan. Nah, persoalannya adalah ya ketika perusahaan kalau untung, kalau perusahaan kalau nggak untung berarti tidak pernah melakukan tanggung jawab CSR pun itu dia tidak bermasalah. Tapi kalau TJSL lain, kalau TJSL perusahaan ketika melaksanakan operasional itu dari awal itu sudah harus punya program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apa itu? Kalau memang dianggarkan sebagai biaya bukan dari produksi. Kalau produksi berpengaruh terhadap biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat, oleh konsumen. Tapi ini bukan dari masuk ke biaya produksi, tapi memang anggaran operasional perusahaan dalam rangka menjaga harmoni interaksi dengan masyarakat, pemerintah, dan kemudian perusahaan itu sendiri itu supaya harmoni interaksi, supaya sustainability di dalam operasional korporasi dan masyarakat. Jadi seharusnya memang TJSL ini sudah direncanakan dari awal, bukan menunggu berapa keuntungan dari perusahaan tersebut kemudian itu yang dikeluarkan sebagai charity. That's it. Jadi tidak dilihat dari persentase keuntungan, tapi dianggarkan sebagai biaya. Karena kalau dari keuntungan, ya kalau perusahaan laporannya untung, kalau tidak untung berarti nggak harus melakukan CSR kan. Itu yang kadang sering terjadi alibi untuk digunakan. Iya, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Nur. Jadi memang ada perbedaan konsep yang kalau di CSR berdasarkan ISO 26000 itu mengedepankan konsep charity, sedangkan dalam hukum positif kita ini merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Saya ke Bapak Rusman terlebih dahulu. Pak, bagaimana apa tadi yang disampaikan oleh Pak Nur, TJSL dengan CSR adalah konsep yang berbeda. TJSL ini merupakan kewajiban dari perseroan tersendiri. Bapak melihat implementasi TJSL yang dilakukan oleh perseroan-perseroan yang ada di Kalimantan Timur terkhusus mungkin seperti apa, Pak? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Nur itu fakta di lapangan memang seperti itu. Artinya existing hari ini itu memang belum menerapkan yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi perusahaan itu semuanya hanya menganggap bahwa CSR itu adalah charity. Itu problem. Sampai sekarang ya Pak? Sampai hari ini. Padahal mestinya memang yang namanya perusahaan
mengeksploitasi alam, itu mestinya tanggung jawab sosial dan lingkungannya itu jauh lebih tinggi keharusan atau kewajibannya ketimbang dengan bisnis-bisnis yang lain. Karena apapun alasannya, saya sampai hari ini masih menganut pandangan bahwa yang namanya ini. Padahal mestinya investasi yang namanya bidang tambang itu adalah predator menurut saya gitu loh. Itu adalah perusak lingkungan gitu loh. Tidak ada sejarahnya itu. Mestinya tambang itu adalah memperbaiki lingkungan. Yang namanya bidang tambang itu adalah boleh kita nanti lah teman-teman jatah lah yang predator menurut saya. Tapi apa faktanya gitu loh. Ketika bicara tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, jauh dari apa yang menjadi harapan kita. Jadi seminggu terakhir ini yang ramai di bumi Kalimantan Timur itu sebetulnya bagian terkecil dari problematika kita selama ini gitu loh. Itu menurut saya itu bagian yang paling kecil gitu loh. Jangan-jangan sebetulnya ini semacam ini perlu dicermati. Sebetulnya banyak persoalan besar yang selama ini sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan itu gak pernah bongkar sebagaimana mestinya. Padahal sebetulnya luar biasa kerusakan lingkungan kita kok di Kalimantan Timur ini. Mungkin itu yang menurut saya mestinya itu dibongkar gitu. Baru nanti kita lihat akar persoalan yang sesungguhnya. Dulu DPRD membuat perda tentang CSR itu di blok gitu supaya tidak direstui oleh pusat, dan akhirnya itu dianulir perda itu. Padahal kita melihat bahwa ini ada satu keharusan itu, tapi itu dihambat oleh kelompok-kelompok pengusaha itu juga gitu. Oke, menarik. Sudah ada perdanya ya Pak terkait CSR ini di Kalimantan Timur sendiri. Ya, tapi itu tidak karena dianggap perda yang menghambat investasi. Oke, baik, ditahan dulu Pak sampai di situ. Saya mau minta pendapatnya Bapak Rupang terlebih dahulu. Bagaimana kalau Jatam sendiri melihat implementasi dari konsep TJSL ya, TJSL di bumi Kalimantan Timur ini? Ya, terima kasih Mbak. TJSL secara filosofi politiknya, politik hukumnya itu memang belas kasihan. Politik hukumnya belas kasihan? Iya. Jadi sejarahnya pun juga tidak melihat bahwa itu sesuatu yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi oleh rakyat. Wow. Tidak hanya di Kaltim, bahkan juga di seluruh Indonesia. Jadi dalam bentuk filosofi di Belet pasal 74 di Undang-Undang 2007 tahun nomor 40 itu. PT, itu secara substansi dia mengatakan adalah komitmen perseroan untuk memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tapi di sisi lain tidak ada sanksi yang memaksa jika kewajiban tersebut tidak dijalankan. Jadi secara definisi bisa dipahami adalah sukarela bagi perusahaan. Ketika perusahaan tidak memberikan, tidak ada satupun pelanggaran yang akan diberikan atau sanksi yang diberikan kepada perusahaan baik secara administrasi maupun secara pidana. Ketika misalnya pemerintah Provinsi Kaltim memberikan sanksi administrasi, dia juga bisa menggugat, membatalkan sanksi tersebut karena tidak ada sanksi yang mengatur, pasal itu tidak ada. Jadi inilah yang disebut namanya setengah hati penyelenggara negara memberlakukan mengenai konsep tanggung jawab sosial dalam kerangka tidak hanya bicara keselamatan rakyat, tapi juga dalam substansinya adalah mereka selama ini kehadirannya atau pemerintah selalu mengkampanyekan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi itu yang saya sebut adalah setengah hati. Pasal tersebut saya lihat tidak mengatur orientasi. Rakyat juga terlibat dalam mengontrol. Dalam sosialisasi kehadirannya selalu mengkampanyekan kami akan memberikan CSR. Seperti apa CSR yang akan diberikan? Apakah itu memang kepentingan atau kebutuhan utama rakyat? Atau bagian yang tadi disebut charity? Yang sebenarnya hanya 0,0% lah dari profit yang diterima dari perusahaan tambang tersebut. Ya, Pak, menarik sekali ini kalau dilihat dari segi politik hukumnya ini adalah regulasi setengah hati
untuk kepentingan rakyat. Tapi tahan dulu Pak, kita akan jeda iklan sebentar. Ya, kembali lagi kita akan jeda iklan dulu sesaat setelah ini saya akan kembali lagi. Ode 2 posisi. Siap, Ode 1. Ode 2 di posisi. Ganti. Siapkan barangnya. Temui saya di lokasi yang kita sepakati ya. Cepat. Siap, Ode 1. Segera disiapkan. RT. Orangnya dipagar. Berjuang isoman, tidak pernah membiarkan mereka yang berjuang melawan COVID-19. Yeay! Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Baik, selamat bergabung kembali pemirsa di Dialog Publika, Hukum dan Kebijakan Penyelenggaraan Negara. Edisi kali ini kita akan membahas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan dalam perspektif hukum. Masih bersama saya Griselda dengan 3 narasumber yang akan berdialog bersama. Saya kembali lagi ke Pak Rupang. Tadi saya mengquote bahwa regulasi TJSL kita berdasarkan Undang-Undang PT itu regulasi setengah hati seperti itu. Tapi bukankah selama ini tidakkah memberikan manfaat program-program TJSL yang mungkin sekarang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur secara khusus? Ya, kita harus periksa baik-baik ya. Baik. Seberapa besar dia menggerakkan ekonomi makro rakyat ya. Oke. Ekonomi kecil rakyat ya. Di sisi lain, ketika perusahaan mengklaim membina sejumlah masyarakat baik di kelompok tani, terus misalnya kerajinan, tapi di sisi lain semua faktor-faktor ekonominya juga berhubungan dengan lingkungan untuk bisa meningkatkan misalnya ekonominya baik jual beli dan segala. Tapi ketika mengalami bencana banjir, industri pencemaran, itu juga tidak sedikit gangguan
yang harus ditanggung oleh si ekonomi tadi makro dan juga para ekonomi lain yang ada di lingkar tambang yang justru akhirnya bukan profit yang diterima oleh si ekonomi rakyat, tapi mereka justru harus menutupi dan menambal lebih besar daripada dana yang diklaim dana pembinaan oleh korporasi dibandingkan sebenarnya benefit yang harusnya diterima oleh rakyat sekitar. Jadi justru yang terjadi adalah kehadiran perusahaan bukan perusahaan melayani rakyat, masyarakat setempat. Justru yang ada adalah masyarakat secara jasa ekonomi lain itu justru melayani korporasi. Wow. Jadi sumber-sumber ekonomi rakyat itu diharapkan untuk justru memberikan karpet merah kepada si perusahaan tambang. Airnya silakan, air saya dirusak. Sumber mata air saya silakan dihilangkan. Hutan kami silakan dihajar. Tapi ketika hutannya hilang, habitat-habitat satwa itu akhirnya turun ke sawah-sawah masyarakat. Dan akhirnya gagal panen. Ya. Masyarakat lagi yang kena dampak. Masyarakat lagi kena dampaknya. Bagaimana CSR bisa mengatasi itu? Iya, iya. Oke, saya simpan Pak. Saya ke Pak Rusman. Pak, lantas apa peran pengawasan DPRD dalam hal ini melihat pendapatnya dari Pak Rupang tadi? Ya, kalau itu kita sebetulnya udah sering sampaikan gitu loh. Tetapi kembali lagi pada persoalan itu, di mekanisme undang-undang kita tidak ada pengenaan sanksi. Itu persoalannya. Ketika misalnya kita minta tuntutan tanggung jawab sosial dan lingkungan misalnya, jangan soal CSR seperti itu. Yang ternyata sudah kelihatan melakukan pelanggaran hukum terhadap pencemaran lingkungan misalnya, mana ada perusahaan yang dieksekusi. Itu persoalan. Karena kenapa? Kadang-kadang pemilik perusahaan itu jauh lebih berkuasa dari penguasa itu sendiri. Ini makanya kompleksitasnya sangat ruwet lah itu. Maka itu karena kita bicara soal CSR, oke lah. Maka itu menurut saya kalau kita merujuk pada undang-undang perseroan, mestinya itu ada pengenaan sanksi yang konkret bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan itu. Masalahnya itu yang nggak punya gitu. Gimana Pak Nur? Tidak ada sanksi terhadap pelanggaran komitmen tersebut. Oke, baik. Jadi di dalam hal ini untuk menyelesaikan problem seperti ini kita ada dalam ilmu hukum itu ada namanya metode hukum. Metode hukum salah satunya disebut dengan penafsiran hukum. Salah satu di pasal 74 ayat 3 itu apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu kata undang-undang PT. Undang-undang PT itu pasal 74 ayat 3. Itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian sanksinya apa? Nah, itu kebetulan dalam karya-karya saya itu berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, saya menuliskan bahwa kita harus melakukan penafsiran sistematis terkait dengan hal tersebut. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Itu di pasal 15 itu juga ada kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di sana ada sebuah konsekuensi di dalam pasal 34. Itu ketika tidak melaksanakan TJSL. Pasal 15 yang kaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tadi, itu dia diberikan sanksi. Yang pertama, di sana kurang lebih sanksi peringatan. Kemudian peringatan tertulis, kemudian pembatasan aktivitas, yang paling berat adalah pencabutan izin. Sanksi administrasi ya? Iya, sanksi administrasi. Nah, kemudian problemnya adalah, sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Rusman ya, itu juga di dalam Perda nomor 3 tahun 2013 itu di Provinsi Kaltim itu ada namanya tanggung jawab Perda terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan program kemitraan bina lingkungan. Iya, betul. Nah, di sana itu ada aturan-aturan. Nah, cuma perlu yang kita dorong adalah di dalam pasal 18 tersebut ada kelembagaan di situ. Pelembagaan yang harus dibentuk adalah ada forum tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus itu terdiri dari, jadi dalam perda tersebut memerintahkan bahwa tiap kabupaten kota itu wajib membentuk istilahnya tim teknis tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, tim teknis tanggung jawab sosial dan lingkungan itu terdiri dari unsur akademisi, unsur pemerintahan daerah, unsur perusahaan dan unsur masyarakat. Jadi harus nah, ada ini harus ada elemen. dibentuk. Nah, nanti terkumpul dalam, saya coba tafsir secara sistematis, itu nanti ada terkumpul dalam sebuah forum komunikasi tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk membahas seperti apa pelaksanaan di Provinsi Kaltim pada umumnya di situ. Nah, ini yang sebenarnya di dalam
kalau kita belajar di Fakultas Hukum ada teori efektivitas hukum itu kan yang sering ini. Dalam penegakan hukum itu ada 5 faktor yang harus ada. Yang pertama aspek aturannya. Aturannya harus jelas secara aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Tidak bermasalah. Jelas. Kemudian yang kedua, penegak hukumnya. Oke. Dalam penegakan, dalam konteks hal ini, penegakannya itu kan adalah tim teknis tadi yang terdiri dari 4 unsur. Apakah ini sudah terlaksana atau belum? Itu kan perlu kita cek. Ketika kita siapkan, ada nggak sarana dan fasilitas bagi tim ini? Kemudian berikutnya dukungan. Masyarakat sejauh mana untuk bisa keterlibatan, pemahaman aspek pemahaman tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dan program kemitraan bina lingkungan tadi. Kemudian yang terakhir adalah kultur hukum. Itu kan harus 5 hal harus lengkap. Kalau hanya aturan saja, nggak ada penegak hukum, nggak ada petugas yang ditunjuk, nggak ada sarana fasilitas, ya itu nonsen, akan sebatas tumpukan aturan. Baik, saya ke Pak Rusman dulu. Pak, kata Pak Nur ada forum TJSL. Ya. Ada tidak Pak di Kalimantan Timur? Ada. Jadi dan ini memang ini makanya terjadi juga komplikasi di forum ini. Kenapa? Kemarin kita undang ke teman-teman itu, ternyata forum CSR itu ada banyak juga ternyata. Oh, tidak hanya satu. Ya, tidak hanya satu. Ada forum CSR dalam kesejahteraan sosial, ada forum CSR dari BUMN, ada forum CSR dari lingkungan. Nah, yang kemarin yang kita undang itu adalah ternyata karena kami juga baru tahu bahwa ternyata ada beberapa forum itu. Nah, dari kemarin kita dengar sepintas dari teman-teman forum CSR itu sendiri, itu juga malah tidak jelas, bahkan kebingungan juga dalam persoalan ini. Maka itu menurut saya ini kelembagaan ini harus dirapikan. Ini juga satu persoalan tersendiri yang harusnya kita rapikan supaya dikuatkan kelembagaannya, sehingga forum CSR itu betul-betul menjadi lembaga yang kuat yang bisa menjembatani kepentingan rakyat sesuai dengan tujuan regulasi tadi. Jadi, bagaimana menurut Mas Rupang eksistensi forum ini, fungsi dari forum ini? Ya, itu juga seberapa efektif ya terhubung dengan rakyat. Oke. Itu juga pertanyaan besar. Ya, betul. Apakah masyarakat misalnya contoh lah misalnya kalau di Gunung Bayan, misalnya wilayah di Bukokok, desa Bukokok, desa Belusu, masyarakat di Siluk Ngurai, Moratai, itu mengetahui keberadaan forum tersebut. Di sisi lain, apakah forum tersebut dengan jeli memperjuangkan persoalan utama? Baik. Bukan berdasarkan verifikasi atau pilihan si korporasi. Karena apalah yang sebenarnya yang harus diselesaikan jika misalnya masyarakat mengatakan bahwa persoalan kami, misalnya anggaplah kita mengalami derita penyakit, sakit kepala, tapi yang diberikan obatnya adalah sakit perut. Jadi kerap kali yang ditawarkan dan diberikan oleh korporasi seperti itu, bukan persoalan-persoalan yang utama yang sebenarnya dihadapi. Makanya dalam berbagai kasus kita sering kali menyebut ini tidak lebih dari ilusi. Baik. Upaya untuk tutup mulut rakyat atau pejabat, tanda kutip, untuk tidak menagih tanggung jawab yang jauh lebih besar dari kehadiran si korporasi. Ada komitmen dia ketika dia mensepakati, dan itu berdasarkan regulasi di Republik ini, berdasarkan kontrak karyanya atau misalnya SK perizinannya. Itu banyak kewajibannya. Salah satunya adalah yang paling sangat fundamental adalah di pasal 33. Nah, itu yang justru negara menitipkan tanggung jawabnya kepada si korporasi. Itu yang kita sebut sebenarnya kekeliruan. Negara jor memberikan sejumlah penerbitan izin, tapi di sisi lain dia lupa aspek pengawasannya juga tidak hadir. Terus dia tidak juga berikan ruang bagi rakyat untuk melakukan proses pengawasan dan juga kontrol. Di sisi lain juga ada kritik. Sejumlah politisi juga, mereka juga adalah bagian dari entitas korporasi tersebut. Nggak bisa dipungkiri kan? Jadi bagaimana mungkin proses itu bisa maksimal, tapi rakyat tidak diberikan ruang yang maksimal untuk memberikan baik sikap, kontrol pengawasan, dan hal lainnya. Nah, tapi saya juga kecewa dengan apa yang terjadi dalam beberapa hari ini. Sekelas gubernur, sekelas wakil gubernur, habis energinya hanya untuk ngurusin soal mengenai tanggung jawab sosial, yang sebenarnya itu adalah kulit. Persoalan utamanya mengenai kematian anak di Kaltim 40 jiwa itu, tambang, itu tidak pernah diselesaikan. Persoalan bagaimana
kerusakan lingkungan, 60% kasus bencana ini yang terjadi di Kaltim itu adalah banjir. Iya betul. Ada 1.404 korporasi. Kita tidak pernah tahu berapa kumulatif setiap tahunnya dari tanggung jawab dan tanggung jawab sosial. Oke, jadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa tolak ukurnya untuk melihat efektif atau tidak adanya forum pengawas tersebut, jika forum tersebut memang benar-benar berorientasi pada masyarakat, maka sampailah tujuan efektifnya itu. Ya, seringkali masyarakat protes. Kami mengajukan ini, tapi yang diberikan berbeda. Iya betul. Jadi seefektif apa? Harusnya juga dia bagian bisa menyampaikan kembali apa yang dibutuhkan rakyat. Dengarkan apa yang dimau oleh si komunitas. Jangan ketika komunitas hadir, dipoto, masukkan plang, ini hasil pembinaan. Betul. Padahal si komunitas mengatakan bahwa ini hanya masalah kecil, saya bisa membiayai ini. Masalah saya adalah banjir nih sampai menghancurkan tanaman sayuran saya sepanjang 1 hektar. Jadi, itu tidak saya ingin tambahkan gini. Silakan Pak. Problematika di lapangan yang sering kita temui adalah mestinya kan kalau perusahaan itu di dalam setiap membuat semacam rencana kerja bisnis tahunan, mestinya kan di awal itu juga disampaikan program CSR-nya ke depan itu apa yang sesuai dengan itu. Di ini banyak perusahaan justru nanya ke ini apa yang harus kami bantu. Menurut saya ini keliru. Oke. Ini menurut saya itu satu kekeliruan yang mendasar juga. Padahal di dalam perintah undang-undang perseroan itu kan jelas sebetulnya. Ada program yang harus dibuat sebelumnya. Kemudian sayangnya pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi rencana kerja bisnis perusahaan-perusahaan itu. Mestinya Kementerian ESDM atau dinas terkait itu memeriksa itu dulu. Jangan keluarkan izin produksinya kalau tidak beres itu. Itu satu yang harusnya kita ingatkan itu. Yang kedua, itu tadi problem sosial dan lingkungan masyarakat yang di sekitar tambang itu sebetulnya bukan itu yang dibutuhkan, itu yang diberi. Karena kenapa? Karena perusahaan sendiri merusak kondisi masyarakat di situ, nutupinya dengan bantuan sembako dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya bukan itu gitu. Benar apa yang disampaikan Pak Rupang tadi, itu jadi semacam tutup mulut. Itu. Ya. Oke, baik. Tambahan saya. Oke. Keberadaan tanggung jawab sosial itu memang tidak dianggap hal yang penting. Kenapa? Dalam beberapa kali pernyataan pemerintah, baik pemerintah pusat, evaluasi perizinan, baik kontrak karya, itu tidak masukkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari evaluasi. Dia hanya bicara soal mengenai administrasi, neraca keuangan atau finansial, teknik lingkungan, kewilayahan. Aspek mengenai tanggung jawab sosial ini tidak masuk dalam kriteria itu. Makanya saya bilang, pemerintah tidak sungguh-sungguh berbicara mengenai keselamatan rakyat dan juga kesejahteraan rakyat di kawasan di lingkar tambang. Oke, baik. Saya ke Zoom dulu Bapak-Bapak karena sudah ada 4 mahasiswa Fakultas Hukum yang juga ingin berdiskusi bersama dengan kita semua. Oke, teman-teman di Zoom sudah tergabung? Silakan dihidupkan. Ya, Bu. Ya, silakan. Siapa yang pertama? Ya, Bu. Saya yang silakan. Ya, baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Bukan persoalan narasi. Terima kasih kepada Ibu Tiselda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Amelia Ananta, saya mahasiswi angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, konsentrasi Hukum Perdata. Adapun pendapat maupun pertanyaan yang akan saya berikan terkait dengan pembahasan kita pada hari ini, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan dalam perspektif hukum, yaitu bagaimana jika kita melihat saya sendiri berpatokan kepada Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada bagian awal, menimbang pada huruf C di mana katakan adanya perseroan itu untuk membantu pembangunan perekonomian secara nasional, memberikan landasan hukum untuk memacu pembangunan yang ada, di mana dengan adanya pembangunan tersebut akan memberikan manfaat yang baik. Mungkin bukan bisa langsung ke pertanyaannya Mbak Dea? Oh iya Ibu. Jadi untuk pertanyaannya sendiri yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak Nur, seringkali kita menemukan bahwa adanya perusahaan yang melakukan aktivitasnya untuk memberikan tanggung jawab yang seharusnya, namun ternyata tanggung jawab yang dilakukan itu tidak maksimal, sehingga tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh regulasi yang ada.
menurut Bapak Nur untuk perspektif hukumnya itu seperti apa? Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mbak Dea. Selanjutnya dari Zoom, silahkan. Hai Bu. Silahkan. Ya, baik. Sebutkan namanya. Sebelumnya terima kasih. Ya, terima kasih Bu Grizelda karena telah memberikan waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Nur Aziza Batari, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, konsentrasi Hukum Perdata. Jadi sebagaimana pemaparan dari para pemateri kita atau narasumber kita pada sore hari ini, khususnya Bapak Dr. Nur Arifudin yang menyatakan bahwa CSR atau TJSL ini merupakan suatu kewajiban yang dilakukan perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial maupun tanggung jawab lingkungan perusahaan. Namun di satu sisi kemudian sebagaimana yang kita ketahui bahwa Kalimantan Timur ini sedang dihebohkan oleh pernyataan oleh pernyataan Wakil Gubernur Kaltim yang menyatakan bahwa ada salah satu perusahaan yaitu PT Bayan Resource yang memberikan bantuan dana CSR-nya ke luar daripada Kaltim. Tapi di satu sisi sebagaimana yang dikatakan Bapak Pradharma Rupang bahwa CSR itu merupakan suatu alat tutup mulut. Kemudian ini juga saya mengutip dari dari salah satu akademisi dan aktivis yang beliau keberatan kalau kita meributkan tentang CSR itu diributkan, namun dampak lingkungan malah didiamkan. Dia menggambarkan bahwa CSR itu sebagai ilusi yang serupa dengan alat tutup mulut. Jadi ketika kita menerima CSR sama dengan kita melegitimasi dosa-dosa mereka atau melegitimasi kerusakan lingkungan yang telah mereka perbuat. Jadi sebenarnya dengan hadirnya CSR ini apakah merupakan tanggung jawab untuk kerusakan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan atau memang pada faktanya atau idealnya sama halnya dengan alat tutup mulut untuk melegitimasi kerusakan lingkungan yang telah dibuat oleh perusahaan tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nur. Iya, saya ada 2 pertanyaan Bapak-bapak. Yang pertama, TJSL dirasa kurang maksimal kata teman-teman mahasiswa. Yang kedua, CSR dianggap sebagai ilusi tadi seperti yang disampaikan Pak Rupang. Silahkan komentar Pak Nur dulu mungkin. Oke, baik. Jadi bagaimana maksimalkannya kan begitu ya? Iya, betul. Maksimalkannya jadi gini, sekaligus saya menjawab Azizah itu tadi, itu apakah itu menjadi bagian TJSL tutup mulut. Jadi sebenarnya kita harus pahami bahwa perizinan yang diberikan kepada korporasi atau perusahaan oleh negara itu hakikatnya itu kan sebenarnya kenapa harus ada izin itu kan karena nggak dibolehkan. Dia dibolehkan itu hanya kepada orang yang diizinkan atau subjek hukum yang diizinkan. Nah, ketika diizinkan berarti kan dia boleh mengoperasionalkan sepanjang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Nah, undang-undang ini pasal 74 ini tidak menghilangkan kewajiban dia terhadap bagaimana tanggung jawab terkait dengan pencemaran lingkungan, terkait dengan termasuk kalau perusahaan kelapa sawit itu plasma, itu tetap dia harus menjalankan tugas itu. Ini adalah bentuk upaya yang kemudian perusahaan yang diizinkan berdasarkan pasal 33 ayat 3 tadi harus memikirkan juga bagaimana keberadaan masyarakat sekitar perusahaan itu sehingga operasional itu juga sama-sama untuk bisa menjaga bahwa tempat korporasi itu menjadi bagian yang kemudian perlu dijaga bersama untuk keberlanjutan ekonomi gitu. Dia tidak hanya bersifat ambil saja kemudian habis itu tinggalkan. Itu kan konsep investasi itu tidak boleh seperti itu. Dan sebenarnya bukan berarti TJSL itu benar menghilangkan kewajiban yang lain. Termasuk bayar pajak pun juga harus wajib, itu harus melakukan. Kemudian maksimalkannya kalau dari konstruksi berpikir ya itu dari persoalan sebenarnya bisa dikembangkan di dalam peraturan sendiri. Cuman persoalannya memang persoalan tanggung jawab sosial dan lingkungan itu mengalami sejarah yang panjang, termasuk di sekitar tahun 2010 itu pernah diajukan judicial review, tapi untungnya Mahkamah Konstitusi itu tetap memperkuat bahwa ini lahir dari rahim konstitusi, ini bukan dari yang disebut dengan CSR yang tanggung jawab sosial perusahaan tadi yang dia bisa melakukan sosial tapi tidak harus di sekitar. Kalau CSR tidak harus di sekitarnya. Tapi kalau tanggung jawab sosial dan lingkungan itu harus di sekitarnya. Problemnya adalah kenapa kok tidak dilakukan di sekitarnya dan sayangnya juga yang bagian mengevaluasi tidak ada. Tim itu harus merekomendasikan di kabupaten misal terjadi hal seperti itu, direkomendasikan, dievaluasi
siapa yang melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan siapa yang tidak melakukan. Habis itu hasil kajiannya direkomendasikan ke Bupati. Bupati bagaimana berkaitan dengan perizinan, bisa mengusulkan kepada gubernur atau kemudian kementerian ini tidak melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagian pasal 74 di situ. Nah, apakah nanti rekomendasi dicabut atau bagaimana secara sesuai hukum sanksi-sanksi. didasarkan pada sanksi-sanksi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lain itu. Oke. Pak Rupang, silakan responnya terlebih dahulu terhadap pertanyaan teman-teman. Ya, ini juga mengomentari bahwa sebenarnya emang beberapa komunitas sadar CSR ini bagian itu untuk meyakinkan dia untuk sudahlah terimalah kegagalan kami, sungaimu serahkanlah pada kami untuk kami cemari. Ya betul. Iya. Tapi di sisi lain mereka sadar kayak macam komunitas di Desa Santan. Ya. Setiap tahun membuat gelar festival Sungai Santan hanya karena pandemi akhirnya mereka membatalkan. Tapi tahukah, setiap tahun dalam festival itu perusahaan PT Indomingo itu berusaha menawarkan yang namanya CSR. Oke. Tapi dalam bentuk dana untuk kegiatan atau bantuan-bantuan yang kegiatan sosial masyarakat. Tapi mereka sadar bahwa itu tidak menghalangi kami itu untuk tetap mengkritik korporasi, tetap untuk meminta kamu jangan buang limbahmu ke sungai tempat kami itu sebagai tempat hajat hidup kami. Nah, disitulah kepentingan dia mengatakan kami nggak mau ditutup mulut kami. Tapi ingat, sepanjang hingga tahun ini peristiwa pencemaran itu masih berlangsung. Sampai saat ini? Masih berlangsung. Masyarakat juga bahkan melaporkan ke Gakum. Akhir tahun kemarin. Dan hingga hari ini belum ada prosesnya. Pertanyaan yang kemudian, pemerintah yang meributkan CSR ini mengawal enggak itu? Karena hal itu yang jauh lebih besar. Nah, hal yang saya tanyakan adalah bagaimana keberlanjutan ekonominya? Ya. Pasca tambang. Nyaris semua kampung-kampung yang ada di Kaltim, bahkan di Samarinda, CSR itu sporadis, tidak terencana. Betul. Bagaimana ekonomi pasca tambang? Mereka harus menyelesaikan sendiri. Nah, terus bagaimana pemerintah bicara mengenai misalnya mengevaluasi CSR atau tanggung jawab sosial? Tidak hadir kan? Iya. SDM, apakah pernah mengutak-ngatik soal itu? Iya. Di sisi lain, Kementerian SDM punya kewenangan untuk berbicara mengenai menerbitkan izin. Dia juga diberikan kewenangan itu untuk melakukan reklamasi dan pemulihan. Di sisi lain dia berorientasi merusak, di sisi lain dia berorientasi untuk memulihkan. Bagaimana mungkin itu akan terjadi? Apakah tanggung jawab sosial akan menyelesaikan persoalan pemulihan? Ya. Seperti tadi dengan Pak Nur? Ya, betul. Saya pesimis. Karena warisan hingga hari ini ada 1.735 lubang tambang di Kaltim. Dan tahu nggak, tawaran Kementerian LHK dirubah menjadi wisata kolam, dirubah menjadi fasum, dirubah untuk budidaya ikan. Karena pada akhirnya CSR tidak bisa menjawab persoalan kemiskinan yang ada terjadi di masyarakat Kaltim. Sekarang pertanyaannya adalah apa posisi tawar pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa keberadaan mereka itu dilindungi. Ya masyarakat ya, bicara soal keselamatan. Iya. Itu tidak berkutat di urusan itu aja ya, tapi ada persoalan utama tadi, kerusakan lingkungan. Terus masyarakat keselamatannya juga ingat, Sungai Mahakam itu sudah dipenuhi sesak oleh tongkang. Iya. Dalam setahun berapa rumah yang ditabrak sama tongkang? Apakah CSR bisa menyelesaikan itu? Iya, oke. Saya tahan dulu, Pak Rusman. Sebentar saya ke dua penanya lagi, baru nanti. Silakan dua penanya dari Zoom. Ibu, apakah suara saya, Ibu? Terdengar? Suara saya bisa terdengar? Silakan sebutkan nama. Ya, terima kasih banyak atas langsung ke waktunya. Pertanyaannya saja. Perkenalkan, nama saya Mustika Rahma Siregar. Tadi saya masih penasaran dan agak bingung dengan pernyataan Pak Pradama Rupang yang mengatakan bahwa regulasi pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas itu setengah hati. Bagaimana sih pandangan Pak Nur Arifuddin dari pihak akademisi terhadap pernyataan tersebut? Apakah itu artinya perlu ada perubahan lagi terhadap peraturannya? Melihat masih banyak kekacauan dan langsung ke pertanyaannya saja. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Monika Kristiani dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Adapun jika teman-teman saya tertarik, mohon maaf sebentar Bu. Halo Mbak. Oh iya, maaf Bu.
Nah, di sini jika teman-teman saya tertarik dengan pengelolaan pertanggungjawaban tentang sosial dan lingkungan tadi, namun saya lebih tertarik membahas terkait berita yang sedang hangat diperbincangkan pada saat ini di Kalimantan Timur, yaitu terkait penyaluran dana CSR tadi, yang membuat saya tertarik di mana dikatakan dalam penyaluran dana tersebut terdapat dana pribadi yang juga disalurkan atas nama CSR. Adapun yang saya ketahui, CSR sendiri kan itu pertanggungjawaban daripada perusahaan terkait lingkungan dan sosial. Nah, adapun yang saya ketahui juga bahwasanya kekayaan daripada perusahaan dan kekayaan pribadi itu dipisahkan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah dana pribadi atau kekayaan pribadi dari salah satu petinggi perusahaan tadi dapat dimasukkan atau dapat disebutkan juga sebagai dana CSR? Kalau menurut saya itu lebih, kalau misalnya penyaluran dana pribadi itu mungkin lebih kepada sumbangan, mohon maaf kasarnya sumbangan seperti itu, Bu. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Monica. Yang pertama ada Mbak Mustika dan yang kedua ada Mbak Monica. Mbak Mustika mempertanyakan tentang regulasi setengah hati tadi, lalu bagaimana skema pembiayaan dari TJSL ini? Apakah bisa dari dana pribadi seperti yang terjadi? Pak Rusman, silahkan. Ya, jadi gini, memang kalau kita bicara tentang investasi, dunia investasi atau dunia perseroan, jadi CSR itu bukan harus dimaknai bahwa tidak hanya CSR menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan itu, tetapi ada juga tidak mengurangi tanggung jawab yang lain, termasuk misalnya soal reklamasi. Itu juga adalah bagian tanggung jawab, kemudian membayar pajak dan lain sebagainya. Hanya persoalannya adalah implementasinya ini yang barangkali yang menjadi persoalan di lapangan. Dan itu yang harusnya kita betul-betul dorong pemerintah supaya betul-betul pemerintah atau kekuasaan itu bukan berdiri di bawah kekuasaannya para investor itu. Itu yang penting sebetulnya gitu loh. Jadi kekuasaan itu betul-betul menjadi pemegang regulasi dan mengendalikan regulasi itu kepada para pihak yang berkepentingan dengan hal seperti itu, satu. Yang kedua, terkait saya lebih tertarik tadi pertanyaan terakhir. Klarifikasinya PT Bayan dari pihak PT Bayan kemarin itu memang mengatakan bahwa itu bukan dana CSR, tetapi itu adalah dana pribadi dari pemilik perusahaan PT Bayan. Oke, kalau itu memang dana pribadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi perlu diingat oleh PT Bayan dan pemiliknya bahwa sumber kekayaannya itu juga bersumber dari Kalimantan Timur. Betul. Artinya dia tidak boleh juga bahwa itu adalah urusan kehendak pribadinya mau menyumbang dengan siapapun silakan, tetapi dia harus pahami bahwa sumber kekayaanmu itu ada di sini gitu loh. Mestinya juga tidak boleh mengabaikan Kalimantan Timur. Itu yang harus kita ingatkan kepada semua perusahaan gitu. Iya. Lalu yang kedua, menjawab dari pertanyaan adik-adik mahasiswa tadi, ada hal yang harus kita perhatikan bahwa CSR itu saya sampai hari ini punya keyakinan bahwa CSR itu tidak mampu menjawab persoalan sesungguhnya masyarakat yang ada di sekitar wilayah kerja mereka. Salah satu contoh, bicara tentang stunting di Kalimantan Timur saja misalnya, itu termasuk dan masyarakat yang terdampak itu ada di sekitar wilayah-wilayah itu, mana tanggung jawab mereka? Kurang tepat sasaran. Iya, jadi menurut saya memang ini momentum untuk kita evaluasi, mengevaluasi baik dari segi regulasi, penguatan regulasinya, kemudian yang kedua lembaganya, kemudian yang ketiga kita memang harus menurut kita tuntut tanggung jawab sosial dan lingkungan dan tanggung jawab moral para perusahaan itu. Baik, saya. Bidang pendidikan, bayangkan ada SMK negeri miliknya pemerintah di Kutai Timur itu yang prodinya adalah prodi otomotif dan alat berat, tapi mesin alat prakteknya nggak ada, padahal perusahaan-perusahaan gede di Kutai Timur itu yang bersiliweran alat-alat besar itu masa nyumbang itu aja nggak bisa. Saya tangkap Pak, gitu. Maksud Pak Rusman.
Pak Nur, sekalian closing statement. Baik. 1 menit. Baik, jadi gini, ini sekaligus juga meramu pesan saya secara bagian dari akademisi. Tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan sebuah kewajiban, sekali lagi yang bukan dilihat dari tingkat berapa keuntungannya, tapi dia harus direncanakan sebagai biaya perusahaan operasional, perusahaan dalam rangka untuk melaksanakan program-program di perusahaan tersebut. Jadi, dan itu diukur berdasarkan kepatutan dan kewajaran. Perlu ada tim pelaksanaan, tim teknis tanggung jawab sosial dan lingkungan itu digerakkan kembali berdasarkan perda-perda yang ada di tiap kabupaten kota dan kemudian perda provinsi itu digerakkan, kemudian dievaluasi pelaksanaannya sejauh mana sejauh ini, apakah sudah melaksanakan tugas dan fungsinya ataukah sudah atau belum. Kalau belum ya dibentuk, kalau sudah ada mungkin diminta laporannya kemudian untuk bisa melihat tindak lanjutnya seperti apa, karena ini untuk menjaga harmonis interaksi tadi. Iya, jadi ini memang momentum ya Pak ya, untuk mengevaluasi seiring dengan apa yang disampaikan Pak. Kita bersama DPR harus melakukan evaluasi, termasuk mengaudit CSR semua perusahaan tambang. Pak Rupang, 1 menit terakhir closing statement. Ya, saya tetap mengatakan bahwa setengah hatinya penyelenggara negara terkait mengenai penerapan undang-undang perseroan terbatas. Karena lagi-lagi seperti tadi Pak Nur sampaikan di pasal 3 ada sesuai akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Tapi ingat, itu multi tafsir. Baik. Itu diserahkan kewenangan tafsirnya kepada lembaga justisia. Kan sangat sayang. Ya, kita mengatakan bagaimana mengaku parameternya. Karena kalau di undang-undang sektor lainnya misalnya kayak macam undang-undang lingkungan hidup jelas tuh. Kalau bicara sanksi apa? Denda penjara berapa? Terus pidananya berapa tahun? Nah, dalam konteks tanggung jawab sosial, ya kita harusnya luruskan kembali hal yang menjadi urgensi terkait mengenai persoalan utama. Itu yang harusnya tugas dari penyelenggara negara, baik gubernur, DPR, yang harus dikawal. CSR ini hanyalah bagian upaya untuk menaklukkan di tengah situasi misalnya ada masyarakat yang masih percaya pada model ekonomi lain selain ekonomi tambang. Baik. Jadi itu juga yang penting untuk apakah bagi masyarakat yang tidak menggantungkan hidup pada ekonomi tambang tidak berhak mendapatkan perlindungan tanggung jawab sosial. Baik. Ya, menarik sekali sebenarnya apa yang disampaikan oleh para pemateri, tapi ya bagaimanapun juga waktu kita terbatas untuk membahas tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan dalam perspektif hukum. Demikian pemirsa Dialog Publika hari ini, hukum dan kebijakan penyelenggaraan negara bersama saya Grizal. Terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.